warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Nah, kali ini saya sedang berada di lahan milik Pak Fathor, yaitu salah satu petani yang nantinya akan didampingi oleh CTHI. Di sini dapat kita lihat bahwa lahan milik Pak Fathor ini sedang dibudidayakan tanaman cabai besar dan memiliki keluhan tentang pucuk tanaman yang mengalami keriting. Jadi setelah ini kita akan melihat apakah penyebab dari pucuk tanaman cabai ini mengalami keriting, apakah dari pH-nya atau dari serangan OPT. Jadi stay tune ya teman-teman. Tahap pertama, kita harus mengecek pH terlebih dahulu, di mana pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait pH tanah yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Di mana jika pH tanahnya sangat asam, maka pertumbuhan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik karena tidak dapat menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi kita cek dulu ya, menggunakan pH meter. Kita hidupkan dulu pH meternya. Di sini, nah di sini sudah terlihat pH-nya 7 ya. Nah, untuk mengecek tanah, kita harus mengecek pH tanah, kita harus melihat kondisi tanahnya, yaitu dalam keadaan lembab atau tidak kering. Kemudian kita cek ya, seperti ini. Nah, ternyata setelah kita cek di beberapa titik, pH tanah yang ada di lahan budidaya milik Pak Fathor ini memiliki pH tanah asam, karena pH tanahnya menunjukkan 5 pada pH meter. Nah, selain pH asam, bisa juga salah satu dari permasalahan yang menyebabkan daun ini keriting, yaitu terserang oleh OPT. Jadi mari kita lihat apakah di bagian bawah daun itu ada OPT yang menyerang atau tidak. Nah, di sini ternyata setelah kita cek beberapa daun, nah terlihat di sini ada trips nih. Ini trips ya teman-teman. Ada trips yang sudah dewasa. Ini dan juga masih ada trips yang masih kecil nih. Ini masih trips yang larva 3 mungkin, dan ini larva yang fase instar keempat yang warna hitam ini. Nah, di mana gejala trips ini dapat kita lihat selain pucuk daun yang mengkeriting, biasanya serangan trips ini menyebabkan keritingnya itu mengarah ke arah atas seperti ini. Jadi mengarah ke arah atas, dan biasanya di belakang daun itu akan ada bercak-bercak seperti ini, bercak coklat. Nah, dimana ini bercak coklat ini nantinya akan menjadi vektor dari terjadinya penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus atau jamur dan bakteri lainnya. Karena trips ini merupakan salah satu hama yang merupakan vektor penyebab dari penyakit-penyakit virus lainnya. Dari beberapa analisis yang sudah kita lakukan untuk mengetahui apa penyebab dari keritingnya tanaman cabai besar ini, mulai dari pengecekan pH sampai serangan OPT, dapat disimpulkan bahwa memang lahan budidaya milik Pak Fathor ini memiliki pH tanah yang asam, di mana pH tanah asam ini harus segera dinetralkan kembali dengan cara pemberian kapur pertanian. Karena pH tanah yang asam itu memiliki pH 5, yaitu pH-nya cukup asam, jadi bisa digunakan kapur karbonat atau kapur hidroksida, atau juga bisa menggunakan kapur gamping. Di mana kapur gamping dan kapur karbonat ini merupakan kapur pertanian yang memiliki sifat basa kuat. Jadi bisa segera atau cepat menetralkan dari pH tanah yang asam atau pH tanah yang memiliki pH 5. Nah, selanjutnya dari analisis kita juga menemukan bahwa tanaman cabai merah besar milik Pak Fathor ini terserang OPT, yaitu salah satunya trips. Di mana trips ini membuat daun tanaman menjadi keriting ke atas dan menimbulkan beberapa permasalahan lainnya. Jadi harus segera diatasi, salah satunya dengan menggunakan produk kita, yaitu Citronella Pine Plus atau SPP, di mana Citronella Pine Plus ini merupakan pestisida nabati yang dapat mengendalikan serangan hama, salah satunya trips. Dan juga sudah banyak petani kita yang menggunakan SPP untuk mengendalikan hama trips.
Dari permasalahan tersebut, nantinya petani akan diarahkan untuk melakukan pengocoran dengan kapur gamping yang sudah disediakan oleh CTHI. Selain itu, nantinya Pak Fathor ini akan menjadi salah satu petani binaan kita yang akan kita dampingi untuk mengatasi permasalahan yang ada di lahan budidayanya. Nah, jika para sobat tani tertarik seperti Pak Fathor untuk melakukan konsultasi dan ingin didampingi oleh CTHI, langsung hubungi nomor di bawah ini. Sekedar informasi, di channel YouTube CTHI saat ini tidak hanya memberikan konten tentang edukasi, testimoni, dan permasalahan petani, tetapi juga menyediakan konten terkait update harga bawang. Di mana update harga bawang ini tidak hanya di Kota Probolinggo saja, tetapi juga di kota-kota penghasil bawang merah lainnya, seperti Bima, Bojonegoro, Nganjuk, dan daerah-daerah lainnya. Jadi, Sobat Tani, terus stay tune ya di YouTube kita. Oh iya, ada kabar gembira dari CTHI, di mana para petani yang ingin mendapatkan kaos CTHI sekarang juga bisa memakainya juga loh. Caranya gampang. Nanti para sobat tani selalu komen di YouTube kita. Nah, yang paling banyak sering komen nih di YouTube kita, nantinya akan kita pilih sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan akan mendapatkan kaos dari CTHI. Jika para sobat tani tertarik dengan produk CTHI, bisa langsung cek link di deskripsi atau hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa selalu nantikan video-video kita dan jangan lupa juga tonton video-video kita sebelumnya. Stay tune terus ya untuk selalu menonton channel CTHI. Jangan lupa subscribe channel CTHI. See you guys!